Kita mulai hari ini, kita awali dulu pagi hari ini dengan berdoa. Ready. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa. Alhamdulillah. Pripun kabare dinten menika? Alhamdulillah sae, sehat sedanten nggih. Jadi para siswa dinten Jumat menika biasanya kan wonten aktivitas Jumat nggih, wonten senam, wonten resik-resik lah. Dinten menika minggu terakhir maos buku. Lari-lari seneng maos buku napa mboten? Senang, nggih. Enjang mulai bulan depan saged cerita, nggih, cerita buku sing disenengi napa. Nah, dinten menika Miss Rina gadah buku cerita tentang binatang atau biasa kita sebut apa kalau cerita tentang binatang? Oke, yang tahu? Mabel, ya pinter ya. Jadi buku tentang binatang itu namanya adalah fabel. Nah, hari ini kita akan membaca buku cerita yang pertama. Apa judulnya, anak-anak bisa membaca tidak? Raja Lebah dan Sesendok Madu. Yes, Raja Lebah dan Sesendok Madu ya. Nah, kita akan melihat apa sih yang ada di buku cerita ini. Yuk. Ada lebah. Iya, nih. Coba. Pada suatu hari, ya mesti ada lebah ya. Di sebuah kerajaan lebah yang tentram dan damai, seorang raja yang adil dan bijaksana bertitah. Rajanya berkata, "Wahai rakyatku, besok adalah pesta panen raya. Kalian diwajibkan untuk mengumpulkan madu 1 sendok saja dari setiap tempayan madu di rumah kalian," titah sang raja. Ya, jadi rajanya memerintah. Mendengar perintah raja, rakyat lebah pun langsung pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil sesendok madu. Nah, jadi rajanya memerintahkan patih-patihnya, punggawa-punggawanya untuk mengumumkan keinginannya. Lalu rakyatnya pada pergi ke rumah mengambil sesendok madu. Nah, sesampai di rumah, di saat bapak lebah akan mengambil sesendok madu, ibu lebah menahan. "Pak, madu itu kan untuk persediaan makan kita," kata ibu lebah. "Tapi Bu, raja kita kan hanya meminta 1 sendok saja, bukannya 1 tempayan," jawab bapak lebah. Nanti kita harus membawa apa ke tempat pengumpulan madu?" tanya bapak lebah. Ya, bagaimana kalau madu itu kita ganti dengan sesendok air? Pasti tidak akan ada yang tahu, usul ibu lebah. Akhirnya bapak lebah mengikuti usulan ibu lebah. Kalau sempat ragu dan takut terlihat, dengan hati-hati bapak lebah membawa sesendok air ke tempat pengumpulan. Ada sebuah tempayan besar di depan istana. Lebah-lebah lain pun berduyun-duyun mengumpulkan madu. Setelah semua rakyat menyumbangkan madunya, sang raja langsung memerintahkan prajurit untuk menyimpan tempayan besar tersebut di dalam ruang penyimpanan. Nah, kita lihat
Tempayannya besar sekali dari rakyat-rakyat lebah. Setelah rakyatnya dimasukkan ke ruang penyimpanan. Keesokan harinya, menjelang pesta perayaan dimulai, sang raja bersabda, "Wahai rakyatku, saya perintahkan kalian untuk mengumpulkan madu ini bukanlah untuk saya sendiri, tetapi madu ini akan kita gunakan untuk pesta panen raya, dan sebagian kita sisihkan untuk persiapan musim kemarau." Kemudian, sang raja memerintahkan prajurit untuk membuka tempayan besar itu. Apa yang terjadi ya anak-anak? Ketika tempayan dibuka, raja terkejut. Dia sedih melihat tempayan tersebut ternyata hanya berisi air. Ternyata seluruh rakyat telah bertindak curang. Mereka hanya memberikan air, bukan madu. Mereka tidak mematuhi perintah raja. Rakyat lebah pun merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Karena perayaan yang seharusnya menyenangkan dan banyak makanan, kini menjadi sepi, dan yang ada hanya tempayan besar berisi air. Kemudian beberapa utusan rakyat pun menghadap ke Raja Lebah untuk meminta maaf dan berjanji untuk bersikap jujur dan tidak akan mengulanginya lagi. Raja Lebah pun mengampuni rakyatnya. Pada perayaan musim selanjutnya, rakyat bersukacita mengumpulkan lebih dari sesendok madu. Ada buah, bunga, dan makanan lezat yang lainnya. Mereka sadar bahwa makanan yang mereka berikan itu untuk kesejahteraan mereka. Nah, akhirnya kerajaan lebah pun menjadi lebih tentram dan bahagia. Sang raja pun senang karena rakyatnya ternyata menjadi patuh akan perintah. Nah, apa yang bisa kalian ambil dari cerita ini? Tidak boleh bohong. Tidak boleh berbohong, betul nih dari judulnya Raja Lebah dan Sesendok Madu. Kita tidak boleh berbohong, ya. Terus ada lagi, apalagi selain kita tidak boleh berbohong? Tidak boleh apa? Curang, tepat sekali, tidak boleh curang. Iya, mematuhi perintah, ya, mematuhi perintah. Jadi tadi sang raja memerintahkan untuk apa anak-anak? Mengumpulkan madu. Mengumpulkan madu. Tapi ternyata yang dikumpulkan rakyatnya apa? Air. Padahal madunya itu rencananya rakyatnya adalah untuk pesta. Akhirnya yang rugi siapa? Rakyatnya, ya kan? Harusnya kita bisa bersenang-senang makan madu yang dikumpulkan, ya. Ternyata karena kecurangan rakyatnya tidak jadi, perayaannya jadi sepi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh anak-anak dari cerita Raja Lebah dan Sesendok Madu itu, kita tidak boleh jadi orang yang suka berbohong, ya. Karena kalau berbohong itu pasti akan merugikan diri sendiri. Seperti rakyat lebah tadi, dia berbohong karena curang. Maneman itu apa? Pelit gitu ya. Maneman, sayang. Kalau madunya tak kasihkan, mendingan buat aku. Ternyata malah merugikan diri sendiri. Kita juga tidak boleh curang dan mau berbagi, ya. Jadi nggak usah pelit-pelit. Karena semua yang diberikan pasti akan kembali kepada kita. Siapa di kelas 3 Daud yang suka berbagi dengan orang lain? Ya, apa yang pernah kalian lakukan untuk berbagi dengan orang lain? Misalkan, apa yang pernah kalian lakukan? Berbagi apa? Berbagi makanan.
berbagi minuman, ya boleh ya. Menjenguk teman kita yang sedang sakit, bersedekah itu juga Berbagi jajan. berbagi jajan ya. Jadi kita harus berbagi karena berbagi makanan ya. Jadi memang dari cerita Raja Lebah dan Si Sendok Madu ini kita sudah belajar untuk tidak suka berbohong, belajar untuk tidak berbuat curang, belajar untuk mematuhi perintah, dan belajar untuk berbagi. Apakah anak-anak kelas 3 Daud siap untuk menjadi anak-anak yang lebih baik dan seperti yang diceritakan di Raja Lebah dan Si Sendok Madu? Ya. Siap ya. Oke, besok menjadi anak yang tidak akan berbohong dan juga tidak curang. Oke. Nah, itulah cerita yang Miss Rina sampaikan tentang Raja Lebah dan Si Sendok Madu. Besok setiap Jumat kita akan bercerita lagi buku-buku yang lain. Kita masuk ke tema 1, subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang ciri-cirinya, sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apakah kalian sudah tahu tentang pertumbuhan? Pembelajaran 1. Di pembelajaran ini, nah, Miss Rina punya pertanyaan dulu. Apa yang kalian ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan? Ayo, siapa yang kira-kira mau menjawab? Apa sih pertumbuhan itu? Menjadi besar. Menjadi besar. Oke, sip, pinter. Apalagi? Tumbuh. Selain menjadi besar. Kenapa? Tumbuh. Tumbuh, pinter. Apalagi? Memanjang. Memanjang, membesar. Oke, boleh. Ada lagi. Jadi tinggi. Yes, apalagi? Kembang. Berkembang. Oke, berkembang. Nah, ternyata kalian bisa menjawabnya dengan baik ya, semuanya bisa menjawab. Sekarang pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari Miss. Apakah kita semua mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Iya. Iya. Oh iya. Apakah begitu? Oh, jadi gendut sama ya. Tos kita kalau jadi gendut ya. Oke, kita cek. Ternyata anak-anak. Nah, yang namanya pertumbuhan itu perubahan ukuran secara fisik. Nah, tadi sudah disebutkan, anak-anak sudah pinter. Jadi tinggi, Miss. Jadi membesar, jadi gendut gitu ya. Nah, itu namanya pertumbuhan. Itu perubahan fisik. Ya, makin tinggi, makin besar badannya, makin berat badannya. Ketika bayi, kalian setinggi ini atau tidak? Enggak ya. Waktu paling gampang. Waktu kelas cilik mentik, waktu kelas 1, beratnya kalian lebih berat mana sama kelas 3 sekarang? Lebih berat kelas 3 ya, itu namanya artinya kalian bertumbuh. Nah, itu namanya tumbuh. Nah, sekarang yang kedua, perkembangan. Lah, kalau perkembangan itu apa, Miss? Lah, kalau perkembangan itu perubahan fungsi-fungsi tubuh atau fungsi organ. Ya, dari kecil hingga meninggal nanti. Contohnya gimana? Contohnya, waktu kecil, waktu bayi, kalian sudah bisa berjalan apa belum? Belum. Belum. Nah, tapi ketika sudah 2 tahun, 3 tahun sudah bisa berjalan, ya kan? Ini namanya perkembangan, ya. Kemudian yang kedua, dulu waktu bayi sudah bisa makan sendiri apa belum? Belum, ya kan?
Tapi sekarang sudah bisa. Ini namanya juga perkembangan. Nah, sekali lagi, dulu waktu TK ya sudah bisa membaca lancar apa belum? Menulis lancar apa belum ya? Nah, tapi sekarang kalian sudah bisa lancar membaca, malah bisa main HP ya. Ini namanya perkembangan. Ya, jadi kalau tumbuh itu badannya semakin tinggi, semakin besar, semakin berat gitu ya. Tapi kalau berkembang itu fungsinya seperti bisa makan sendiri, bisa berpikir ya, dari tidak bisa jalan jadi bisa jalan, itu namanya berkembang. Ya. Nah, tadi pertanyaan yang kedua adalah apakah kita semua mengalami perkembangan gitu ya. Nah, ternyata tadi sudah disebutkan kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari bayi, dari lahir sampai sekarang. Nah, jadi ketika dalam kandungan pun, ya ketika kalian masih di kandungan ibu, itu mengalami pertumbuhan. Nih, dari bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, sekarang kalian sudah anak-anak dewasa, hampir dewasa, remaja, baru nanti jadi bapak-bapak. Ya, kalau yang perempuan jadi ibu-ibu. Nah, itulah bukti bahwa manusia mengalami pertumbuhan. Nah, sekarang ketika manusia mengalami pertumbuhan, pasti juga mengalami perkembangan. Nanti misalnya fungsi-fungsinya. Tadi sudah disampaikan, Miss Rina kasih contoh. Kalau misalkan dulu tidak bisa makan, sekarang bisa makan. Sekarang ternyata tadi fungsi tangan atau fungsi tubuh itu bisa untuk melakukan gerakan kuat dan lemah. Contoh gerakan kuat, mendorong meja. Contoh gerakan lemah, memegang kapas. Nah, sekarang coba anak-anak bisa menyebutkan satu contoh gerakan kuat. Apa yang pernah kalian lakukan untuk melakukan gerakan kuat? Mendorong kursi, yes. Mendorong meja. Mendorong meja. Apalagi? Lari, yes. Apalagi? Mendorong mobil. Oh, mendorong mobil. Sultan kuat sekali ya. Mendorong mobil ya. Ketika kapal. mendorong kapal, kapalnya sopos. Ya, membantu ayah ternyata mendorong mobil ketika mogok. Iya, betul sekali. Mengangkat-ngangkat. Nah, sekarang kalau gerakan lemah, contohnya apa yang bisa kalian lakukan? Memegang tisu. Memegang tisu, yes. Ya, enteng gitu ya. Memegang kapas. Memegang pensil. Betul, memegang pensil. Memegang apa sendok ya. Memegang penghapus. Nah, jadi kalau kuat, ya betul. Jadi itulah bedanya gerakan kuat dan gerakan jajan. Kemarin kita sudah belajar tentang nilai tempat ribuan ya, bilangan ribuan. Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan ribuan. Ada dua cara atau dua teknik. Yang pertama teknik menyimpan, yang kedua teknik dengan menyimpan. Mohon maaf, yang pertama teknik tanpa menyimpan, yang kedua teknik dengan menyimpan. Contoh penjumlahan tanpa menyimpan ya. Nih, Miss Rina punya angka 2453 ditambah 1122. Ingat anak-anak, ketika kita akan menjumlahkan, mengurangi atau mengalikan, itu selalu diawali dari satuan ya, atau paling belakang. Yuk kita coba ya, hitung ya. 3 tambah 2 berapa anak-anak? 5. Oke, tepat. Terusnya 5 tambah 2 7. 7. Oke, tepat. Kita cek lagi. 4 tambah 1 5. 5, yes. Yang terakhir 2 tambah 1 3. Jadi, nah tidak ada yang menyimpan ya. Jadi
2.453 ditambah 1.122 hasilnya adalah 3.575. Teknik menyimpan, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ya, teknik menyimpan ini juga pernah di kelas 2. Kita cek lagi. Coba. Miss Rina punya angka 2.693 ditambah 5.604. Ingat anak-anak, selalu jumlahkan dari satuan atau dari belakang. Kita coba ya. Yuk. 3 tambah 4 berapa anak-anak? 7. 7. Oke, kita cek. 7 atau 8? 7 ya. Ya, 7. Sekarang yang kedua, 9 ditambah 0 berapa? 9, yes, tepat. Berikutnya 6 ditambah 6. Ayo, berapa? 6 ditambah 6. 12. Ya, 12. 12, maka yang ditulis adalah satuannya. Satuannya berapa? 2. Ya kan, 12. Ya, yang satu disimpan di atas sini. Di atas 2. Jadi tambah 1 tambah 2, 3 tambah 5 8. Ya. Oke. Jadi 2.693 ditambah 5.604 hasilnya adalah 8.297. Anak-anak di kelas 3 Daud, untuk tinggi badan, berat badannya gitu ya. Tinggi badan, berat badan, apakah semua anak sama tinggi badannya, berat badannya? Tidak, ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, apakah kalian boleh mengejek orang lain yang berbeda dengan kita? Tidak. Oke, ya. Kita tidak boleh mengejek, tidak boleh memandang, ih kamu kurus, aku nggak mau main sama kamu, ih kamu pendek, aku nggak mau main sama kamu. Itu kita tidak boleh, karena kita harus menghargai perbedaan, karena kita semua tahu bahwa satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Ya. Nah, menghargai perbedaan itu kira-kira sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keberapa ya, Nak? Kedua, tepat sekali ya. Menghargai orang lain sesama manusia itu merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. Nah, sekarang apa sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Jadi, kalian bisa tinggi, bisa berat badannya tambah berat, itu karena ada faktor atau hal-hal yang mempengaruhi, yaitu 1, makanan, 2, olahraga, kemudian faktor keturunan atau diturunkan oleh orang tua. Misalkan ayah kalian tinggi, ibu kalian tinggi, maka biasanya kalian juga akan tinggi, ya. Jadi ada 3 faktor ini yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Misal ibu kalian kurus, bapak kalian besar, nah kalian bisa juga ikut ayah atau ikut ibu, bisa jadi kurus, bisa jadi besar. Nah, jadi tadi sudah disampaikan bahwa sikap menghargai orang lain itu merupakan pengamalan sila kedua yang yes, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa? Lambangnya apa? Rantai. Rantai, betul, rantai ya. Nah, itulah. Nah, sekarang anak-anak sudah selesai untuk N-nya. Apakah kalian sudah pernah menghargai orang lain? Pernah. Oke. Sekarang Miss Rina minta tuliskan 2 hal yang pernah kalian lakukan untuk menghargai orang lain. Silahkan dituliskan di buku halusnya. Nanti setiap anak akan menyebutkan. Oke? 2 hal yang kalian lakukan untuk menghargai orang lain. Paham? Paham?
Oke, siap ya? Silahkan tuliskan. Kaila, raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Tulis berapa, Miss? 2. Tulis 2 saja. Ya, 2 hal yang pernah kalian lakukan Apa, dalam Miss? menghargai. Contohnya ya begini. Saya tidak mengejek teman. Itu adalah menghargai orang lain. Ya, itu contohnya. Boleh seperti itu atau yang lainnya yang pernah kalian lakukan terhadap teman untuk menghargai teman. Miss, suruh nulis Ya. apa? Contoh sikap kalian dalam menghargai orang lain. Ada Paham? Ini kan bukan. Kamu nulisnya yang Miss bilang aja. 2 saja menghargai orang lain itu seperti apa ya? Orang kalian lakukan. lakukan? Tujuh Ya, 2 saja. Terus mana ini? Orang lain itu ada ngapain? Ya, bukan meninggi, saja. Oke, Kan ada ini. silakan. Menghargai orang lain itu ada ngapain? Tadi Miss Rina kasih contoh 1, tidak mengejek. Ya, tidak mengejek itu bentuk menghargai orang Dia tidak lain. nakal. Boleh ya. Oke, Ya, dosa gitu. sip. Tunggu sebentar ya. Kakinya nggak tahu urunin mana ya. Tunggu yang lain. Nggak ada. Tidak ada belajar. Tidak mengganggu orang lain. Sudah selesai. Oke, Tulis sip, juga. Mbak Neta. Kita masih tunggu teman yang lain. Kasih 5 menit lagi. Tidak mengganggu orang lain. Udah selesai, Miss. Sip, oke. Udah, Miss. Yes. Masih ada waktu 5 menit supaya teman yang lain menulis ya. Sabar menunggu sebentar ya. Oke. Selesai. Buruan nulisnya kayak gitu. Ini tidak. Masih punya. Bisa. Dalam. Oke, sip. Masih ada waktu. Oh, boleh sekali, Kai. Boleh tulis 3, silahkan. Udah Nulis tidak. Oke, Sultan. Yes. Oke, Amira. Miss, udah, Miss. Oke, Mas Yo. Miss, udah, Miss. Oke, Mbak Fida. Tunggu sebentar ya, Ini kok kayak gitu. supaya teman yang lain juga bisa mengerjakan. Miss. Miss. Ya, iya Mas Leon. Apa sayang? Udah, Miss. Oke, Mbak Bening, terima kasih. Udah, Miss. Oke, Mas. Oke, apakah sudah semua atau masih ada yang belum? Oke, ada yang masih menulis. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Menghargai orang lain untuk mengerjakan juga. Oke, yes. 1 menit lagi untuk teman yang masih menulis. Itu Mas Rina masih lihat masih ada yang ini. Biar selesai dulu. Ya, apa enggak? Kau gurunya apa? Miss, sudah selesai. Ya guys, thank you. Selesai. Oke, Mbak Hasna, Mas Dangki. 1 menit lagi baru kita mulai menyampaikan apa yang sudah kalian lakukan ya. Sudah selesai. Oke. Oke.
Oke, sudah ya. Mulai ya. Satu anak akan menyebutkan, ini ada 29 anak, maka semua akan menyebutkan satu persatu. Oke, tak panggil ya. Kita mulai dari Mbak Kaila. Nyebutin berapa? 2 saja, Nak. Tidak mengganggu orang lain dan tidak mengejek. Oke, thank you. Next, Mas Ryan. Menghargai makanan yang disediakan ibu, tidak mengajak karya orang lain. Yes, pinter. Next, Mbak Pening. Tidak mengejek orang lain dan tidak membeda-bedakan orang lain. Oke, boleh. Next, Mbak Nares. Mencela omongan orang saat orang berbicara. Menghargai kelompok. Oke, sip. Thank you. Next, Mbak Hana. Menghargai perbedaan orang lain, tidak membeda-bedakan orang. Oke, boleh. Next, Mas Yo. Tidak menghina dan menghormati teman. Oke, betul. Next, Mas Nadif. Tidak mengajak orang lain. Terus satu lagi. Bro, Oke, ya nanti satu lagi boleh dicari ya, nah. Oke, thank you Mas Nadif. Next, Mbak Halifah. menghargai warna kulit. Oke. Satu lagi. Menghargai agama. Oke, yes, very good. Thank you. Next, Mbak Akila. Enggak ya, menghargai orang lain dan menghargai orang lain. Oke, menghargai orang lain dan orang tua. Yes, Mas Alingga. Alingga, ada Alingga? Ada. Oke, yuk Alingga, sampaikan nah. 2. Tidak membeda-bedakan teman. Oke, betul. Next. Satu lagi. Oke. Terima kasih, Mas Fahri. Membantu orang lain, aku tidak mau mengejek. Oke, pintar. Next, Mbak Caca. Saya tidak pernah mengejek orang lain. Saya tidak mengganggu orang lain. Oke, tepat. Next, Mbak Dita. Oke, very good. Next, Mas Rafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Rafa. Oke. Tidak mengejek teman. Satu lagi. Oke, oke, pintar. Next, Mas Jangki. Mas Jangki, ada? Oke, kita skip dulu ya Mas Jangki, menunggu Mas Jangki. Yuk Mbak Neta. Tidak membeda-bedakan teman Oke, satu lagi. dan bermain bersama. Oke, very good. Oke, Mas Jangki sudah ada. Yuk Mas Jangki, sampaikan Mas Jangki. 2 hal yang dilakukan. Oh, teman saat belajar. Oke, terus? Sip, next. Terima kasih Mas Jangki. Mbak Frida. Ayo, sini. Tidak membeda-bedakan orang lain, menghargai pendapat orang lain. Oke, very good. Next, Mas Kea. Menghargai teman yang berbeda suku. Betul. Oke.
kalau nggak suka. Ya, next. Apa? Tidak apa? Oke, sudah Mas ya? Oke, tidak bertengkar. Very good. Ya. Next, Mas Aufa. Tidak pernah mengajak teman menghargai orang yang sudah berjuang untuk orang tuanya. Oke, pinter sampai ke orang tua ya, bagus sekali. Next, Mbak Hasna. Saya tidak mengajak teman. Jangan suka mengganggu orang lain. Very good. Yes. Next, Sultan. Saya tidak mengajak teman. Satu lagi. Tidak boleh menyalakai teman. Oke, pinter, bagus sekali Sultan. Mika, silahkan. Ayo Kak. Kakak jangan gangguin aku, Kakak. Oke. Oke, siap. Next, Mbak Amira. Tidak mengejek orang lain, tidak menghina orang lain. Oke, boleh. Next. Siapa lagi yang belum? Rafa, Jangki, Habidah ya, udah Alfa, Sultan nih. Rehan, Mas Rehan. Yuk, apa Mas Rehan yang dilakukan Mas Rehan? Oke, pinter ya. Next, Mbak Naura. Menjadi pendengar yang baik dan sopan terhadap orang lain. Very good, sopan ya. Betul. Mas Berlin. Itu makan. Mas Berlin, yuk apa yang dilakukan Mas Berlin untuk melakukan atau untuk menghargai orang lain? Yuk. Tidak bully orang, tidak Yes. Teman Oke. Yes. Next, Mas Hakim. Oke. Yuk Mas Hakim apa? Tidak memaksa orang lain, Betul. Satu lagi. menghargai orang lain. Oke, very good. Terima kasih. Nah, Mas Cleon sudah? Belum. Yuk, oke, disampaikan Mas Cleon. Apa yang dilakukan Mas Cleon untuk Baca menghargai? baca dulu. Hah? Itu tadi udah dibaca. Apa yang pertama? Yang keras. Oke, tidak mengganggu, pinter. Apalagi? Satu lagi. Bagi makanan. Yang keras. Yang keras. Berbagi Biar makanan. teman-temannya dengar. Oh yes, ya. Berbagi Betul. makanan. Oke, ya, berbagi makanan dan tidak mengganggu orang lain. Tepat sekali. Nah, ternyata anak-anak kelas 3 Daud sudah pandai untuk menghargai orang lain. Apakah kalian masih akan mempertahankan sikap menghargai orang lain? Oke. Ya, tapi yang Yes. lanjutin. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan tidak mengejek, tidak mengganggu, berbagi makanan. Nah, itulah cara-cara kita untuk menghargai orang lain. Jadi harapannya kalian itu tidak hanya sekedar menulis ya, tetapi juga dilakukan ya. Tidak cuma bisa tidak menakali orang lain, tidak mengganggu, tetapi juga dilakukan dalam kegiatan atau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah anak-anak sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, oke sudah paham ya. Nah, karena hari ini semuanya sudah ikut untuk Zoom meeting,
berarti tidak ada tugas untuk hari ini. Kalau yang memang belum ikut, silahkan boleh dibuka GC-nya ya. Nanti di GC juga ada. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak. Oke, jangan lupa sholat duha ya setelah ini ya. Oke, silahkan Mbak Dita dipimpin doa penutup nak. Yuk Dita. Ready. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi awziqni an ashkura ni'mataka alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin.